Ya, sudah direkam, Pak. Ayo, selamat datang di kelompok 3. Hujan lagi nih. Selamat datang, Pak Halim. Bukas, nah. Duh, laptop saya error. Apa Bu laptopnya, Bu? Suaranya nggak bisa ini. Saya udah ganti-ganti email, tetap aja nggak bisa. Mikrofonnya. Jadi ada dua ya ujiannya ya. Dari laptopnya apa dari aplikasinya? Dari aplikasinya kali ujiannya. Nggak ada lagi suaranya. Kalau Rukol kali ini kan kita mencari modal-modal apa saja yang ada di sekitar kita ya. Iya. 7 modal itu modal manusia, terus apa namanya, macam-macam aset. Yang saya bingungkan, ini berdasarkan gabungan ketiganya apa salah satu apa ya? Kayaknya kalau gabungan mah susah ya Pak Halim ya, soalnya kita kan ini ya. Per sekolah masing-masing kan? Iya. Apa digabungkan, apa diambil dari salah satu, apa gimana? Jadi gimana? Kita mulai dari mana? Kita mulai dari menuliskan modal dulu, modal. Siapa yang mau ngetik? Menuliskan modal. Paling aja. Bikin apa saya? Oke. Aduh, error ini laptop. Aduh, gimana ini suara nggak ada. Oke. Sekarang ini. Share screen dulu. Oke. Kita akan mulai dari modal aset. Tes. Modal aset. Modal aset. Apa sih judulnya ya? Hasil pemetaan aset ya. Hasil pemetaan aset dan pemanfaatannya. Modal aset. Yang pertama. Apa tuh modal apa yang pertama? Modal apa? Modal sosial. Ya. Manusia. Modal manusia. Modal manusia. Yang kedua? Sosial. Modal sosial. Iya. Yang ketiga? Politik. Modal politik. Pakai HP ini bisa pakai iPad gitu. Yang keempat? Agama. Yang kelima? Yang kelima budaya. Modal budaya. 6. Fisik. Modal fisik. 7. Ketujuh finansial. Modal finansial. 8. Udah. Oke, 7 doang ya? Iya. Cuma fisik.
Nah, kita kan akan berdiskusi mengenai hasil pemetaan aset dan pemanfaatannya. Jadi apa aset yang kita punya, misalnya modal manusia, apa saja yang aset yang kita punya, terus pemanfaatannya ya. Iya. Ya. Tadi tuh ada deh itunya yang catatan dari Pak Azari. Coba gimana, Bu? Ntar, coba tadi di screenshot. Di screenshot, iya harusnya mah di screenshot kemarin tuh. Perasaan saya sekelompok sama Pak Halim udah berapa ya? Bosen amat. Hujan lagi nih. Saya belum pernah sekelompok itu sama Bu Murni. Kalau sama Bu Is pernah belum? Bu Is pernah. Ya udah semua nih, baru buka Asna sekarang terakhir nih. Iya, saya jawab hujan barusan ini nih. Iya. Masing-masing kelompok terdiri atas guru dengan jenjang yang berbeda namun berasal dari daerah yang sama. Setiap kelompok membuat identifikasi aset, modal, apa yang dimiliki oleh daerahnya, dan menuliskan apa atau bagaimana pemanfaatannya. Hasil pemetaan dapat dalam bentuk poster, tabel, mind map, dan lain-lain. Ya berarti yaitu kita nentuin aset, terus pemanfaatannya apa aja, kayaknya gitu deh. Kayaknya mah nggak jauh beda kali ya, setiap sekolah juga pasti pemanfaatan dan asetnya sama. Iya, pastinya berbeda. Itu diambil dari salah satu apa gimana ya Bu ya, Pak Halim ya? Mau digabung aja, apa-apa. Ambil yang ada aja. Ya, digabung aja. Iya, berarti. boleh. Misalnya kita dimulai dari modal yang satu dulu ya. Modal manusia. Apa nih? Guru gitu kan, aset murid. Guru, murid ya. Staf. Apa? Guru. Kepala sekolah dulu nggak? Kepala sekolah ya. Ya, ada kepala sekolah. Kepala sekolah itu guru. Terus murid. Terus wali siswa masuknya Mas? Tendik. Tendik, iya nggak sih? Tendik masuk. Tendik itu kayak operator gitu kan? Iya. Orang tua murid, iya. Kan jadi aset juga buat sekolah. Iya. Muridnya udah masuk belum? Udah. Guru, murid. Orang tua penjaga murid. Ini masuk nggak? Siapa? Penjaga sekolah. Masuk ke tendik kali ya? Apa ya, penjaga? Di sekolah saya emang nggak ada penjaga. Iya, tenaga kependidikan, tenaga. Apa sih kalau salah satu di antara kita ada yang punya penjaga mah? Masukin aja. Iya, saya mah ada penjaga sekolahnya Bu Jen. Oh, saya emang nggak ada. Penjaga sekolah tuh emang bukan tendik ya? Kayaknya tendik kayaknya Pak. Emang iya? Kayaknya enggak deh. Tenaga pendidik itu kayak iya, termasuk kayak ini sih ya. Apa sih? Kayaknya saya pernah lihat apa namanya di materinya deh. Tendik itu apa gitu. Pengawas. Oh iya, kayaknya masuk kali. Sini guru, murid, kepala sekolah. Di lingkungan sekolah aja kan? Masyarakat. Iya, termasuk penjaga sekolah juga termasuk kan? Masyarakat. Iya, tadi masyarakat juga ada tadi Pak Azari. Masyarakat. Tambahin Pak. Masyarakat. Iya kan orang tua kan beda sama masyarakat, maksudnya. Iya, orang tua mah kan yang anaknya nggak sekolah di situ masyarakat mah. Iya. Yang di kampung itu.
Entek kertas ya. Ibu ngegelati merana-merana laka. Terus apa maning ke? Entek ke kertas ke, premen ke. Maaf ya, Bunda. Maaf Halim lagi ngobrol sama Apa Bu? Ini apa? Intermezzo. Kalau pengawas masuk nggak? Pengawas boleh. Masuk. Iya, pengawas. Pengawas. Kok pengawas paling bawah sih Pak ya? Ya, paling akhir disebut lah. Jadi ya udah bebas lah. Terus gini. Perangkat desa masuk nggak? Perangkat desa. Perangkat desa. Enggak kali. Wah ini main blowing nih, main blowing apa ya? Ya udah itu aja berarti. Ini aja kali ya. Nah, kemudian itu belum manfaatnya ya. Manfaatnya ya. Kalau enggak mungkin ada kelebihannya kali ya. Misalnya modal manusia kepala sekolah. Kepala sekolah kelebihannya apa? Misalnya kita mempunyai kepala sekolah yang lulusan luar negeri. Kan itu manfaatnya kan. Berarti kalau manfaat kegunaannya kali. Kepala sekolah untuk apa gitu. Tanda tangan. Kegunaannya ya. Maksudnya kalau ini apa yang namanya ya? Aset kan kepala sekolah, kelebihan asetnya itu apa gitu yang bisa kita jadikan buat aset gitu kan. Misalnya guru di SD saya apa namanya? Ada yang guru teladan nasional. Bisa kita manfaatkan untuk apa gitu kan? Saya tenaga kependidikannya lulusan S1 UI. Gitu. Oh. Udah leader gitu. Bisa kali, misalkan kali kepala sekolah S2 misalkan sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan ya. Pertanyaannya apa sih tadi? Apa bagaimana? Ya, setiap kelompok membuat identifikasi aset apa yang dimiliki oleh daerahnya dan menuliskan apa atau bagaimana pemanfaatannya. Apa atau bagaimana pemanfaatannya. Apa, bagaimana, apa atau berarti apa manfaatnya atau bagaimana manfaatnya. Kalau saya lihat di contoh ya. Misalnya kepala sekolah ininya pendidikan S1 atau S2 sebagai pemimpin, sebagai manajer gitu. Ya gitu. Ya. Dijabarin kali ya. Udah gitu aja. Kalau Kepsek mah kayaknya kemanfaatannya itu kelebihannya dapat mengelola sumber daya sekolah ya, paling. Ya, yang paling jelas mah itu sih pemimpin. Iya. Oh berarti ini digabung Bu, digabung. Oh. Kayak misalnya kepala sekolah, kualifikasi pendidikan sebagian besar S1. Sebagian besar berarti kan dari gabungan itu. Gimana Bu? Palim, boleh izin sebentar mau sesi penutupan akreditasinya boleh? Boleh silakan. Sebentar ya Palim ya. Siap. Terima kasih. Izin dulu Bu Jen. Gimana ini ya? Bentar Pak, bentar izin dulu bentar ya. Oke. Yuk lanjut dulu deh, nggak apa-apa, nanti tinggal buka tinggal lihat lagi. Bentar.
Nah, kita kan dijabarkan kan, misalnya kepala sekolah, contoh dari kepala sekolah dulu deh. Kepala sekolah kita, Bu, siapa namanya? Bu, satu dulu deh terus. Satu, jangan satu. Kepala sekolah. Bu Jen, kepala sekolahnya lulusan apa? Apa sih kalau MSI itu S2-nya? Manajemen ya? S2 kan? S2 aja gitu. Pendidikan. Sebagian besar S2 kan? Ya. Terus apa lagi? Keterampilan khususnya biasa dimaksud sebagai apa? Sebagai pemimpin. Iya. Manajer. Saya lihat contoh mah kayak gitu, pendidikan. Modalnya, iya, pendidikan. Pendidikannya apa? S1 atau S2 gitu kan. Kemudian sebagai manajer atau pemimpin. Oke, ini udah satu nih. Yang B, kita ke guru. Guru, kualifikasinya S1 ya? Kualifikasi pendidikan. S1 ya? S1. Terus memiliki sertifikasi gitu. Sertifikat pendidik. Sebagian besar memiliki bersertifikat pendidik. Tuh. Terus kan kayak tadi yang Pak Halim bilang sebagai guru teladan atau apa. Ada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Pemanfaatannya aja langsung kali ya? Ya. Gimana pemanfaatannya? Sebagai pengajar kali ya, atau gimana? Sebagai pengajar nggak? Kan kalau pengajar mah umum ya, maksudnya itu kan tugas ya. Pemanfaatan selain mengajar kali, Bu. Apa? Oh gitu. Misalnya dia punya keterampilan khusus apa, atau pernah dimanfaatkan jadi pembina eskul apa? Saya mesti rancu tau ini. Iya, masih bingung deh. Nanti kalau dicontoh gitu, kalau dicontoh ya nggak ada penjelasan, nggak ada, maksudnya selain ngajar ya itu kan. Iya di situ contohnya guru teladan, guru penggerak kali masuk. Oh iya tuh guru penggerak. Masuk kali guru penggerak. Masuk. Apa tadi ya? Walaupun masih calon. Ada di saya ada 2, di Bu Jen ada berapa guru penggerak? Kalau yang Pak Halim udah jadi guru penggerak apa baru calon? Udah ada 1, saya calonnya. Oh berarti 1 udah GP, 1 masih calon. Kalau saya dua-duanya masih calon. Udah nggak apa-apa, ditulis saja. Di Bukasna ada berapa ya? Kalau tulis saja ya. Ada. Selain Bukasna ada deh kayaknya. Ada ya. Berarti anggap aja 2 gitu ya. 2 berarti ada 6 guru penggerak. Ada guru penggerak gitu aja. Ada guru penggerak. Terus. Apa ya? Pemanfaatannya. Guru itu sebagai teladan aja sih, maksudnya teladan itu sebagai contoh buat anak-anak kan. Guru teladan. Tingkat. Guru teladan kali gitu. Pakai sebagai enggak? Guru sebagai teladan. Oh, gitu kali. Terus. Apalagi? Udah. Gurunya. Kok tadi mau masuk ke guru ya?
Muridnya, murid yang berprestasi. Oh, murid berprestasi, berakhlak baik. C. C ya. C, murid. Berprestasi. Berakhlak baik. Akhlak baik. Terus, aset, bagaimana pemanfaatan? Apa pemanfaatan? Oh, di sini ada murid berprestasi dalam bidang seni. Murid minat murid dalam bidang olahraga cukup tinggi. Jumlah murid enggak? Apa? Jumlah murid yang banyak. Jumlah murid yang melimpah. Saya muridnya dikit loh, Pak. Oh, iya. Nggak apa-apa digabung, banyak. Murid di sekolah saya itu adalah satu rombel di kelasnya Pak Halim kayaknya. Iya kayaknya. Masa sih? Ini cuma ada 89. Oh, 89. Oh, di bawah 100 ya? Iya, di bawah 100. 89 bagi 6. 20? Nggak nyampe ya satu kelasnya ya? Ada yang 10, ada yang kurang dari 10. Tapi rata-rata 10 tuh. Nggak nyampe 20 sekelas. Mantap. Ini sedikit, Bu. Tentram, adem. Nah, sama aja. Kalau banyak itu jadi sorotan terus. Di Monef ada Monef. Ya, ini jadi percontohan ini. Di sini jadi sampling ini. Sampai. Terus murid ini berprestasi dalam jumlah murid yang banyak. Udah ya? Udah kali lah. Udah kali. Pujian pasal. Udah. D. Orang tua, tenaga kependidikan. S1 gitu ya? Ya, SMA lah. Kualifikasi pendidikan SMA sampai S1. Terus apa lagi? Memiliki sertifikat. Kalau saya ada memiliki sertifikat keahlian komputer. Kalau enggak nggak usah sertifikat, keahlian aja kali. Memiliki keahlian IT. Memiliki keahlian IT. Ya. Oke, lanjut. Sudah kayaknya tenaga pendidiknya itu doang. Iya, nanti tinggal ditambahin. Orang tua. Kan orang tuanya nih. Hedon. Orang tua. Komite mau dimasukin nggak komite? Iya bisa masuk ke orang tua kali komite ya masuk. Apa dipisah? Apa yang menjadi aset orang tua itu ya? Menjadi kekuatan. Profesi orang tua. Orang tua yang mendukung kegiatan belajar anak gitu. Profesi orang tua yang kegiatan belajar anak. Kerjasama maksudnya? Kerjasama.
kerjasama, kekompakan atau kolaborasi. orang tua yang perhatian atau apa ya? Ini kan aset ya, kekuatan ya. Kekuatan kita punya orang tua yang kayak gimana sih ya, gitu. Perhatian orang tua berarti. Nah, perhatian orang tua terhadap belajar anak. Tuh. Perhatian orang tua terhadap Sekolah. Kan maksudnya bisa belajar juga, bisa sekolah juga gitu. F. Masyarakat. Budaya masyarakat yang agamis. Itu. Sebagai contoh bisa nggak sih? Gimana tuh? Contoh pembelajaran gitu. Nah, bisa nggak sih? Kan kita biasanya dari masyarakat suka dijadikan contoh pembelajaran. Masyarakat teladan. Apa kalimatnya? Contoh masyarakat sebagai contoh pembelajaran. Ya bisa. Sebagai contoh pembelajaran. Contoh pembelajaran. Ini kalau kamu. Masyarakat sebagai contoh. Sudah, apa lagi? Ya. Pengawas. Pengawas apa? Kalau nggak ada, kalau bingung mau dihapus aja. Bimbing nggak? Manfaatnya sebagai pembimbing. Pembimbing. Oh iya kan, ngebimbing. Kooperatif dan mengayomi. Nah ya. Dan nih kita ke modul manusia. Sekarang lanjut ke modul sosial. Modul sosial. Modal. Apa aja modul sosial ini? Modal bukan modul. Iya, modal. Modal sosial itu berarti berkaitan menyediakan melakukan kunjungan sosial setiap ada musibah berhubungan dengan kepala desa, mempunyai kelompok pemuda, mempunyai lembaga masyarakat kelurahan, menjalin hubungan sosial dengan Puskesmas dan Polsek. Kepanitiaan kegiatan sekolah dibuat untuk mengelola kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar. Tata tertib sekolah apa sih ini? Untuk melatih kedisiplinan murid. Kerjasama dia modalnya adanya kerjasama dengan Puskesmas. Kan? Oh, sekolah adanya sosial kerjasama kan? dengan Puskesmas. Atau terkait apa? Ya kan sering, nggak usah disebutin sih. Kan sering kayak suntik dia, obat cacing itu kan sering kan kita kerjasama. Terkait program kesehatan untuk anak. Ya. Kesehatan untuk anak sekolah. Lanjut, apa lagi? Mau Polsek kerjasama nggak sih? Bisa aja. Misalnya untuk penerapan penyuluhan atau apa ya? Penyuluhan apa ya? Biasa sih sering sih. Narkoba gitu. Bisa. Oh, adanya kerjasama dengan kepolisian terkait
Sekolah ramah anak. Terus Sih. sosial berarti kan hubungan sosial ya. Apalagi sih selain itu? Dengan apa lagi? Kelurahan bisa nggak? Kalau Bisa. misalkan kita suka dapat bantuan-bantuan gitu loh. Bisa. Adanya kerjasama dengan Terkait bantuan. pemerintah daerah atau kelurahan. Daerah atau kelurahan terkait bantuan-bantuan dalam bidang pendidikan. Terus adanya apa lagi? Adanya bersama dengan KKG masuk nggak sih? KKG gitu. Apalagi nih, apalagi? Bu Kasna udah kembali belum sih? Belum. Lagi baca doa katanya, penutupan. Kecil aja lama banget. Ada yang kerjasama dengan pemerintah daerah kalau terkait bantuan bidang pendidikan. Itu apa lagi? Sosial itu Apa ini dulu? udah kali itu dulu. Oke, lanjut berarti ke modal selanjutnya. 3. Modal fisik. apa? Modal apa? Kalau fisik mah cuma bangunan doang. Modal politik. Fisik dulu apa politik dulu? Betul. Oh, fisiknya nomor 6. Iya. Balik loh. Fisik dulu harusnya ya? Ya, fisik dulu baru politik. Politik terakhir. Politiknya nomor? Itu tukeran. Nomor 6. Kalau fisik apa modal? Fisik mah bangunan paling ya. Adanya bangunan kelas yang memadai. Terus fisik, modal fisik. Adanya fasilitas olahraga berupa lapangan. Ya lapangan aja deh. Terus Taruh. Adanya fasilitas olahraga, terus adanya tempat parkir dengan atap baja. Tempat parkir. Adanya fasilitas olahraga berupa lapangan yang bisa dijadikan untuk berbagai kegiatan. Adanya apalagi? Jaringan internet. MCK. Adanya MCK yang memenuhi syarat. Memenuhi kriteria. Ya. Kriteria kebersihan WHO. Gimana ya? Kriteria kebersihan. Terus apa lagi selain MCK apa lagi ya? Misalnya kalau
akses mudah ke sekolah itu masuk nggak sih? Iya bisa kayaknya. Akses menuju akses jalan menuju ke sekolah yang mudah ditempuh. Internet. Internet masuk fisik. Iya dong, masuk apa gitu? Nggak ada lagi. Dari ketujuh ini masuk apa? Masuknya lingkungan nggak? Apa? Akses jalan masuk ke lingkungan nggak? Tapi kan nggak ada modal lingkungan. Ada. Modal agama, budaya, politik, finansial. Agama dan budaya itu satu. Oh, agama dan budaya satu. Gimana bukasnya ini? Agama dan budaya itu nyatu. Dan budaya. Terus yang kelima? Yang ada lingkungan. Lingkungan. Oh. Sebenarnya kalau yang saya catat dari itu mah urutannya nih ya. Manusia, sosial, fisik, lingkungan, terus? Finansial, politik, agama dan budaya. Itu yang saya catat dari video itu. Sama budaya terakhir. Politik 6. Politik itu kan? 6. Hah? Iya. Benar kan? Berarti masuk lingkungan ya kalau jalan ya? Kalau di contohnya mah bumi, udara, tumbuhan. Subhanallah. Bumi, udara, tumbuhan. Iya. Apa maksudnya itu? Maksudnya modalnya berarti udara. Apa nggak terlalu umum ya? Iya. Bumi, udara, tumbuhan. Kalau nggak, kalau lingkungan sekitar sekolah yang asri, gitu. Lingkungan sekolah yang dekat dengan dekat dengan kebun yang kita masuk ke mana? Masih ke fisik ya. Ruang olahraga, ruang laboratorium, area olahraga, parkir, musola, kamar mandi. Tadi ada kan? Musola. Listrik, jaringan internet bisa. Jaringan internet. Terus? Listrik. Ya, listrik serta jaringan. Perpustakaan. Ya. Kantin. Udah kali ya dulu ya. Apa lagi ya? Memang ada pertanyaan strategi pemanfaatan. Setiap kelompok membuat identifikasinya dimiliki daerahnya atau bagaimana? Ada kan? Nggak ada harus dijelasin. Nggak ada sih sebenarnya. Tapi pemanfaatannya kan? Iya, untuk apa? Listrik untuk apa gitu kali ya? Udah langsung ke lingkungan dulu, nanti gampang pemanfaatan. Lingkungan apa? Lingkungan. Ada lingkungan. Kalau kayak gini nih, dekat dengan kebun, dapat dimanfaatkan sebagai sumber terutama tentang bagian tumbuhan, sumber belajar gitu. Dekat dengan ternak ikan lele, dekat dengan sawah gitu. Kalau ini contohnya ada rumah adat Cutmutir, kalau yang bisa dengan. Di lingkungan kita kan dekat dengan apa kira-kira sekolahnya? Kalau saya dekat dengan hutan. Dekat dengan hutan, bisa belajar banyak tentang dekat dengan hutan. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terutama tentang bagian tumbuhan. Kan? Terus dekat dengan apa lagi, Bu? Saya dekat dengan apa? Ya. Saya mau ngajak apa gitu? Dekat pantai nggak? Ya pantai ke situ dikit. Dekat dengan pantai gitu. Oh iya, boleh deh. Dekat dengan pantai 100 meter. Pantai. Tapi kelihatan kan dari sekolah?
Enggak sekilo sih, nggak kelihatan. Oh, apa sih? Apa dekatan pantai dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terutama tentang apa ya? Tentang laut dan samudra. Wes. Ya. Kalau Bukasna deket apa ya? Dekat pabrik, Busan. Oh, benar. Oh, Dekat ya? pabrik ya. Dekat industri. Dekat dengan bukan ya, kawasan industri. Ya. Atau pabrik dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terutama tentang bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi distribusi. Udah ya? Gak ada yang dekat lagi dengan apa yang itu? Ada. Pasar? Dekat pasar nggak? Enggak, saya mau jauh. Saya dekat pasar Ciomas tapi nggak jauh amat. Nggak deket-deket amat sih. Bujen mau deket pasar? Nggak apa-apa. Nggak gitu sih. 10 menit sih kalau ke pasar. Bawa, biar banyak. Dekat dengan lingkungan pasar, dengan pasar. Ini harus satu sekolah aja apa rangkuman dari sekolah kita sendiri? Rangkuman semuanya masukin, Bu. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terutama tentang jual beli. Nah, lanjut 5 modal. Apa 5? Finansial. 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 Itu kayak gimana? Finansial itu contohnya apa ya? Dapat dana bos, kantin dan koperasi yang luas, dana yayasan. Dana bos. Dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan sekolah. Apalagi, Bu? Kantin. Kantin bukannya fisik ya? Kantin itu bukannya fisik ya? Mungkin kali dari kantin dapat duit kali. Kalau saya mah kan kantinnya nggak bayar. Mungkin itu maksudnya itu mah yang kantinnya bayar itu kalau duit uang ke sekolah. Enggak. Uang kas bisa nggak sih uang kas? Atau mungkin sekolah punya kewirausahaan? Saya nggak ada. Modal pun. Uang kas aja, uang kas ya? Sumbangan orang tua masuk. Apa? Sumbangan orang tua. Sumbangan orang tua, sumbangan tuh nggak boleh nyumbang orang tua itu. Nggak boleh. Kalau nggak uang kas aja, Bu. Uang kas sekolah. Dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan kelas. Oh ya, bisa. Ya, lanjut 6. Modal politik buat. Modal politik. Apa modal politik?
Ada politik, kewenangan kepala sekolah, kewenangan kepala desa, adanya anggota DPR, DPR, A, DPR. Tuh, kalau contoh ini ya, kalau kerjasama sekolah dengan puskesmas itu politik, tau. Bukan Gitu. kerjasama dengan sekolah dengan puskesmas dalam program bias, kerjasama dengan polsek, kegiatan sosial keamanan bahaya narkoba, kerjasama dengan perpustakaan keliling. Itu maksudnya politik ya? Apa sosial? Politik kan apa mau diganti? Mau dipindah ke politik. Apa dipindah dulu? Kalau politik di sini tuh status sekolahnya negeri. Pak, Ya, gimana? yang pertanyaan itu mau dimasukin ke politik saja. Yang apa tuh yang dimasukin ke politik? Tadi katanya politik. Oh, yang bias itu. Berarti lingkungannya harus diganti berarti. Sosialnya. Pindahin ya politik berarti ya. Itu politik. Ya. Oh, di sini status sekolah negeri. Letak geografis bersebelahan dengan dinas pendidikan. Enggak. Nah, itu saya tuh. Letak geografis bersebelahan dengan dinas pendidikan. Itu politik ya? Letak sekolah berada bersebelahan dengan bersebelahan dengan dinas pendidikan. Terdapat beberapa SMA atau SMK di lingkungan sekolah. Perasaan Pak Halim dekat SMK ya? Sosial apa politik? Politik langsung. Pendidikan kecamatan. Terdapat beberapa apa sih? Kalau di situ contohnya SMA, SMK. Pak Halim perasaan dekat SMP kan ya? Dekat MTS. Oh, MTS. Dan Aliyah. Terdapat beberapa sekolah di sekitar sekolah. Di lingkungan sekolah. Terdapat beberapa kalau contoh ya, terdapat beberapa SMA dan SMK di lingkungan sekolah. MTS dan SMP di sekitar lingkungan sekolah. Ada anggota DPR nggak? Ada. Masukin politik kan. Udah lulus sih anaknya. Gak ada kayak sekarang mah. Oke. Udah banyak nih. 7 terakhir. Agama dan budaya. Itu apa ya? Oh, yang sosialnya berarti Bu belum nih. Kan tadi dipindahin ke ini. Semuanya yang sosial dipindahin. Makanya 6 banyak nih. Sosial itu kalau dicontoh mah
Sosial itu contohnya memiliki kerjasama yang baik dengan beberapa instansi dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup, dinas pariwisata, Polres, Puskesmas. Tuh. Terus kalau sosial, kalau yang dicontoh, Kalau nggak berarti yang tadi aja deh. yang tadi jangan Dipindah dipindah. ya. Ini aja deh, sama aja nih. Ini segini. Ada yang lebih berkompeten, itu diberikan tugas oleh kepala sekolah untuk mensupervisi, ya, mensupervisi guru-guru yang modal apa terakhir Bu? Agama dan budaya. Agama dan budaya. Agama. Paling saya izin ini dulu ya. Izin option. Siap Bu, siap. Santai aja, Bukasna santai. Lagi ngerti kok lagi akreditasi meriwuh. Iya. Saya juga tadinya mau tahun ini nggak jadi. Nggak jadi Bu, saya udah tahun kemarin. Udah Sampai di sore. Cuma 2 hari. 3 hari atau 2 hari ya? Itu harus daftar dulu kan? Iya, Akreditasi. daftar dulu. Kita daftar dulu, nanti dikunjungi. Ngirim berkas-berkas juga nggak sih? Katanya Upload harus berkas. Iya, upload berkas ya. Iya. Iya, kita mah kemarin tuh, sekolah saya mah nggak keburu. Tinggalan ya? Ya, tuh udah nggak jadi. Paling nanti tahun depan kayaknya. Iya Bu, santai aja Bu. Apa ini modal agama dan budaya? Agama dan budaya contohnya. Agama masyarakat yang religius dan banyak budayawan di sekitar sekolah. Yang religius. Religius. Budayawan. Religius. Kalau religius itu sekitar Di unmute aja kali ya. lingkungan Pasna, oh ya. Terus budaya, pencaksilat. Ada pesantren nggak di sana? Pesantren nggak ada pesantren. Ada juga di jauh. Ada jauh nggak usah. Pencaksilat dapat dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler murid. Ya. Bukan ekstrakurikuler lagi sebenarnya, mata pelajaran. Mata pelajaran. Keserangan. Dijadikan mata pelajaran sebagai salah satu mata pelajaran mulok. Apalagi Bu? Tadi tuh ini hampir berapa persen gitu orangnya suku apa aja. Kalau saya di sana kayaknya suku Sunda sih. Oh, saya sebagian besar gitu aja. Bersuku apa dan apa gitu aja. Sunda, Jawa gitu. Saya sukunya Sunda. Saya kebanyakan Jawa. Jadi Pak Halim apa? Sunda apa Jawa? Bukannya orang Anyer mah Sunda ya? Kebanyakan Jawa Bu, Anyer itu. Kalau agak ke barat, agak ke timur, ke Cinangka, itu baru Sunda. Oh. Kan dekat Cilegon Jawa. Cilegon Mancak itu kan Jawa. Kayaknya Bukasna juga Jawa deh. Iya, tadi ngomong Jawa. Harus pikir dikit. Berarti sebagian besar memiliki bersuku apa memiliki suku? Besar warga sekolah gitu ya? Ya, warga sekolah bersuku. Terdiri dari berbagai suku. Suku sebagian besar suku Sunda dan Jawa. Suku bangsa seperti suku Sunda. Saya di sana nggak ada yang Jawa. Suku Jawa, saya sama Chinese juga ada. Chinese ada. Pendatang berarti ya. Noni. Ribet aku bikin rapotnya kalau noni itu. Katanya itu minta nilainya ke gereja ya. Emang kita ujian PTS
minta ke sana bersurat, nanti kirim lagi surat lagi, dinilai, balikin lagi gitu. Terus nanti dia kan harus rapotnya tersendiri. Ada kita PAI, dia PA apa gitu. Ya teman ada yang kayak gitu katanya, ribet tahu. Terus kadang ngasih nilainya suka nggak sesuai gitu tuh. Bagus terus. Iya. Padahal kan maksudnya kadang anaknya belum tentu sebagus itu gitu ya. Kan yang tahu guru. Tapi dari gerejanya dikasihnya bagus aja katanya. Di saya lengkap ada. Di kelas saya aja Buddha 1, Kristen 1. Di kelas sebelah ada yang Hindu. Keberagaman yang luar biasa. Lucunya pas gitu kan ada kegiatan kan di samping MTS. Diundang sama pihak MTS kan buat acara lomba. Lombanya lomba ranking 1 itu. Tahu sendiri kan kalau MTS pertanyaannya agama Islam. Ikut itu yang Buddha itu yang Kristen itu. Atau bingung lah jawabannya pas yang itu. Iya. Terus kata kepala MTS-nya, Bu, kalau bisa masukin itu ke sini aja, nanti saya kasih diskon atau apa. Itu mah caprak kata saya, Bapak. Ada kalau ya nggak mungkin lah. Nilai plus juga kan buat MTS. Oh, nanti MTS ini menerima keberagaman. Ya satu lagi suku Jawa. Udah kayaknya itu doang Sunda. Ada mayoritas. Dan suku Jawa. Agama tuh Pak Halim. Apa tuh? Beraneka ragam agama kan. Beraneka, bagian besar warga. Kenapa ya? Warga sekolah terdiri dari beraneka ragam agama seperti Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Oke, dah selesai. Itu tinggal tambah-tambahin aja. Ada lagi Bu yang mau ditambahkan? Sudah, saya mau. Sudah lah. Kita mau dibentuk pakai apa? Tabel apa gimana ini? Pakai Canva aja sih biasa. Oh ya udah, berarti kan Pak Halim udah selesai UP kan? Lagi longgar, tenang. Saya lagi longgar. Saya lagi kejar target ini, tagihan dari pengawas. Aduh. Luar biasa Bu Jen. Siap. Kemarin dia Pak, saya tiba-tiba disuruh jadi pemateri di diseminasi kali ya? Bukan diseminasi, suruh ngisi materi di BIMTEK. Karena guru penggerak. Oh, iya Bu, sering kayak gitu. Pengawasnya dari guru penggerak kan. Disuruh saya kasih ruang buat guru CGP di sini gitu. Nawarin H-2 atau belajar dulu orang mah ya. Saya tolak lah. Nggak bisa Pak, nggak menguasai materi. Ditolak? Atau nggak ditolak ya Bu? Masalahnya mepet. Jadi saya tuh pas waktu lagi ada tugas dekon belum, aksi nyata belum. Pokoknya itu lagi koneksi belum. Pas kemarin itu, waduh kata saya gitu, tugas banyak, kata saya harus belajar kan. Kalau BIMTEK kan maksudnya kitanya harus dapat materi. Malah nggak ini. Sekalinya nolak, disinggung terus sama pengawas Gus. Pasti ada guru penggerak katanya. Suruh jadi pemateri, gak mau. Gak boleh nolak kalau pokoknya habis beneran kata saya. Ya udahlah. Ini kata saya beban amat ini jadi guru penggerak kata saya. Ya Bu, emang kayak gitu Bu. Yang pertama selalu disuruh-suruh, yang kedua jadi bahan cibiran biasanya. Iya pasti. Itu aja. Apalagi saya mah pengawasnya itu kan dari koordinator kabupaten kan. Jadi setiap kegiatan itu semua nama-nama yang jadi guru penggerak disebut-sebut aja.
sebut-sebut aja. Kemarin pas BIMTEK kan yang CGP-nya cuma saya doang tuh, yang guru penggerak ya. Apa sih yang ikut BIMTEK? Itu kayaknya ada kali 20 kali nyebut nama saya. Ya Bu Jen, dikit saya Gusti. Ketawa sebenarnya lucu ya. Maksudnya kayak nggak ada nama lain, tapi ya berarti jadi dikenal gitu aja keuntungannya. Kena terus. Kalau Pak Halim udah biasa kali ya ngisi materi BIMTEK gitu ya. Enggak sih, jarang dipanggil sih. Dapat amplop berapa? Bukan panggilan saya. Paling kasih berapa ya? Paling 100 sih, 100. Nah, itu katanya tujuan dari kecamatan kenapa minta pemateri dari CGP katanya meminimalisir honor. Paling saya sering paling gede tuh paling 2,5 paling 100 200 2,5. Ya lumayan lah ya. Buat beli bakso kenyang. Walaupun audiens nggak ngerti juga lumayan. Yang penting udah menyampaikan gitu kan. Iya sih, makanya kata saya bingung kemarin itu kan masih belum pernah sih ya. Jadi sekali jadi tawarin malah nolak. Dimarahin kena semprot. Iya Bu, disuruh-suruh terus itu. Saya mah udah diwanti-wanti ini Bu, apa namanya? Capsek. Nggak boleh pindah. Mutasi. Iya, apa namanya? Di saya kan udah mau pada pensiun, banyak kosong Bu. Jadi udah diwanti-wanti, udah dipetakan sama pengawas. Pak Halim kapan beres? Tahun depan siap-siap ya, gitu ya. Gitu. Tahun depan siap-siap ya, gitu. Wih. Kayaknya kalau kita lulus terus tiba-tiba didapuk jadi capsek kayak masih kaget ya, kalau kata saya mah. Iya. Jadi kita tapi saya mah guru-guru di kecamatan saya itu udah nerima Bu, maksudnya apa ya? Udah tahu, udah wajar gitu. Oh ini sudah gemerak, oh bentar lagi jadi capsek. Terus tengah manggil saya itu suka gitu Bu, kata Tom itu. Pak capsek. Aleman amat kata saya. Tadi ngalem kata saya gitu. Udah siap jadi capsek berarti. Kata saya, enggak Bu, saya mau jadi guru aja, kata saya. Ya biarlah Bu pengawas ngomong bagaimanapun, kata saya belum siap, katanya. Harus siap ya Pak. Tuh siap nggak siap nanti SK keluar Pak Halim. Capsek SD ini, wis mantap. Bahaya, jadi tumpuan. Jadi ujung tombok. Sama Pak, di kecamatan saya juga udah pada ini nggak ada yang mau jadi capsek. Ini tahun ini ada 2 nih yang kosong. Tapi tetap nggak bisa dari CGP sih, karena kan kita masih baru ya. Jadi katanya ambil dari luar itu, nggak tahu dari luarnya dari mana. Kepala sekolahnya. Saya mau keluar nggak bisa jadi, kata saya. Aku pengen pindah. Kita sampai jam berapa sih? Ini udah jam 3:30 nih. 4 tuh biasanya. Harusnya. Tapi ini kita udah selesai ya? Udah selesai. Udah pokoknya. Ya, semoga nanti dapat umpan balik dari teman-teman ya. Jangan pada diam semua. Kita nggak tampilnya pertama. Pengumuman kapan Bu? Pengumuman? Tanggal 12 katanya. 12 bulan depan. November, iya. Ini lagi periode penilaian perangkat ajar sama video sampai tanggal 2 November. Kalau misalkan ada yang nggak sesuai, masih ada kesempatan nggak buat memperbaiki? Ada. Wah, nggak tahu. Pokoknya kalau ini di grup saya aja ada yang nggak bisa kebuka videonya. Ini sama pengawasnya. Suruh itu benar ya. Kalau untuk perbaikan nggak tahu ya. Kayaknya nggak ada deh kalau perbaikan, kecuali pas UTBK-nya kayak studi kasus salah remedial gitu. Oh iya. Iya kalau yang remedial sih pernah dengar, soalnya di kecamatan juga ada yang remedial. Ya, insya Allah. Yang penting mah kalau di UKIN mah videonya bisa kebuka aja. Iya. Itu kayak kata pengawas. Bisma yang penting mah kebukaan selalu lulus aja. Kalau nggak ada masalah yang macam-macam mah gitu. Iya. Alhamdulillah kata saya. Jadi saya ngerjain soalnya kemarin itu ngerasa bisa lah.
Cuma saya keteteran di studi kasus. Waktunya kasus. cepat, Bu, kalau ngetik gitu ya. Oh, emang tuh kalau studi kasus? 30 menit, Bu. Studi kasus itu. Kita ngetik 4 pertanyaan itu. Minimal 350 kata. 4 pertanyaan. 4 pertanyaan. Masalahnya, upaya penyelesaian, hasil, sama pembelajaran yang bisa dipetik. Gitu. Itu. Kalau ngerjain soal mah 2 jam, saya sejam juga beres. Itu mah kalau studi kasus mah kayak yang kita pelajarin itu ya harus ada penyelesaian. Iya. Kemarin itu ya, apa sih? Yang uji coba kayak gitu-gitu tuh ya? Iya, yang uji coba itu. Cuman apa ya, kayak karena dikejar waktu sama dikejar kata kali ya. Jadi nggak rileks gitu, Bu. Oh, tegang. Tiba-tiba udah 10 menit lagi kata saya. Oh. Nantinya kalimatnya malah nggak nyambung biasanya kalau udah mepet gitu tuh. Iya, ya udah kata saya. Saya khawatir itu di studi kasus. Soalnya kalau soal saya ngelihat hasil kisi-kisi dan tryout dan ngelihat di YouTube juga apa yang saya pelajari itu keluar. Ada semua. Hampir 90% keluar. Banyak. Iya, jadi gampang saya tahu kan. Oh ini, ya ini, oh ini jawabannya ini gitu. Jadi udah tahu jawabannya ya, maksudnya nggak ini lagi. Maksudnya walaupun nggak sama persis gitu ya. Ada yang misalnya jawaban jadi pertanyaannya gitu. Ada yang tapi konsepnya sama gitu tuh. Iya. Jadi kita mikirnya nggak terlalu lama ya. Nggak mikir nggak terlalu lama. Oh ini tahu mau arahnya mau kemana nih. Gitu. Oh ini. Gitu. Oh ini tentang diferensiasi. Oh ini tentang berpusat pada murid. Oh ini gitu. Jadi kita udah nggak usah mikir pusing lagi gitu. Mikir kemana arahnya. Kita udah tahu ya. Oh ini tentang ini. Itu yakin. Yakin lah. Jadi sejam juga beres gitu 50 soal. Yang 30 menitnya studi kasus gitu ya. Studi kasus 30 menit. Kan 2,5 jam harusnya. 2 jam 120 menit soal, 50 soal, setengah jam studi kasus. Itu studi kasusnya kata saya cepat amat studi kasus ya. Oh, studi kasus mah udah ada timernya kali ya, nggak bisa sisa waktu kita punya nggak bisa. Ini udah selesai nih Bapak. Coba saya cek nih ke Pak Zari. Coba Pak dicek Pak yang udah selesai gimana ya? Apa kita kecepatan? Apa ini masih kurang nggak sih penjelasannya? Masih Bu sebenarnya mah. Nanti harus dirangkai lagi ada tambah-tambahan lagi deh sebenarnya. Belum pada selesai tah. Nggak apa-apa, nunggu nggak apa-apa ditambah-tambahin aja Pak. Cuman segini doang apa gimana? Iya, segini aja.
Sepi-sepi aja nggak ada yang jawab. Iya. Lagi fokus kayaknya Bu. Mencari modal. Mencari modal. Ambil casan dulu. Lima menit lagi Bapak Ibu. Ya. Oke, berarti kelompok 2 sudah ke main room ya. Kelompok 3 juga sudah selesai, Pak. Boleh ke main room.
kelompok 3 ya. Dan stop recordingnya ya, udah nanti kembali ke ya Pak, sudah Pak. Ya Pak.